Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam semua? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Balik lagi ke channel aku, Putri Masni. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku dari pagi. Nah ini tadi pagi anak-anak tuh bangunnya lumayan agak siang ya. Ini udah terang banget, udah sekitar jam 7:30 gitu. Nah tadi langsung setelah mereka bangun, aku langsung mandiin. Setelah mereka selesai mandi, mereka langsung minta makan, minta sarapan. Nah pagi ini anak-anak itu sarapannya pakai nasi ya, karena aku nggak bikin sarapan. Jadi daripada anak-anak itu lapar, harus nungguin aku bikin sarapan dulu. Ya udah, yang penting ini ada. Aku udah masak nasi, udah masak lauk untuk hari ini, menu untuk hari ini. Jadi anak-anak makan nasi aja. Terima kasih ya Mams yang udah balik lagi buat nonton video aku. Terus juga aku mau ngucapin terima kasih buat Mams yang baru ketemu channel aku. Terima kasih banyak. Dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi waktu aku update video. Aku mau share sedikit pengalaman aku untuk kayak ngasih makan anak ini ya. Jadi biasanya aku ngasih makan anak itu tergantung kapan mereka minta. Kenapa? Karena kalau misalnya kita patokin dari waktu nih, misalnya jam segini anak udah harus makan pagi, jam segini anak harus makan siang, jam segini anak harus makan malam. Nah dulu aku pernah nerapin kayak gitu, ternyata itu nggak efisien, kadang juga kayak kebuang gitu ya. Nah sekarang aku terapin kapan mereka minta, segitu waktu itu juga aku kasih mereka makan. Jadi waktu mereka minta, jadi tanggapan aku waktu mereka minta berarti mereka lagi lapar. Nah kayak sekarang ini mereka lagi lapar, jadi makannya tuh lahap, nggak berhenti gitu ya terus gitu. Jadi mereka tuh sampai kenyang nanti baru berhenti. Nanti siang gitu juga. Kalau misalnya mereka itu laparnya jam 11, ya udah jam 11 aku suapin. Kalau misalnya nanti laparnya jam 1, ya di jam 1 aku suapin. Jadi kayak gitu deh setiap hari. Jadi kalau misalnya itu aku share sedikit dari pengalaman aku aja ya. Kalau misalnya nanti bisa diterapin ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Setelah selesai nyuapin anak-anak tadi, ini aku mau cuci piring bekas masak tadi pagi. Terus juga aku mau langsung masak nasi. Jadi ini memang tadi pagi tuh bangun agak cepat, terus cepat-cepat masak. Jadi siang ini jadi memang full aku tuh di rumah, atau cuman kalau nanti anak-anak lagi asik main ya aku sedikit-sedikit kayak scroll handphone ya. Jadi ya lumayan lah ya, bisa sedikit agak setengah jaman gitu aku kayak me time gitu kalau misalnya pagi-pagi itu udah selesai masak. Biasanya bunda-bunda mams itu masaknya setelah subuh atau mungkin udah agak pagian atau udah agak siangan gitu sih. Nanti komen di bawah ya. Jangan bosan-bosan ya mams liatin video aku yang sebenarnya kegiatannya cuman ya tahu dong ya, kegiatan ibu rumah tangga ya, palingnya gitu-gitu nggak jauh-jauh. Dan itu pasti juga mams lagi ngelewatin itu juga atau biasa ngelakuin itu juga. Cuci piring selesai, jangan lupa sampahnya ini langsung dibuang. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti kalau misal udah ditumpuk itu pasti ninggalin bau yang nggak enak ya kan. Terus ini jangan lupa di sekitaran sink ini harus selalu dicuci kapanpun. Kalau habis cuci piring itu harus selalu dibuang, harus selalu dibersihin ya. Karena itu pasti ada ketinggalan kayak butiran-butiran nasi atau apa gitu ya, pasti ada ketinggalan di sela-sela sini. Jadi ini wajib dibersihin. Terus juga aku biasa bersihin sisa-sisa, bukan sisa maksudnya, di sekitaran tempat-tempat sabun, bros ini itu pasti aku bersihin juga. Terus karena biar nggak ketinggalan gitu ya kotor-kotornya waktu habis cuci piring. Jadi ini juga dindingnya habis aku bersihin. Jadi sekarang nih karena aku habis ganti stiker dapur ya, jadi menurut aku ini stikernya lebih bagus ya dibanding stiker yang lama. Kenapa? Karena ini lebih gampang dibersihin. Terus juga kalau misalnya ada bekas-bekas air atau apa gini gitu gampang dibersihin ya. Kalau yang lama itu aku harus kayak memang ngelapnya tuh emang ekstra gitu ya. Terus juga
yang ini itu anti air, anti minyak, dan juga anti panas. Jadi kalau misalnya ditaruh di sekitaran kompor itu nggak kayak gampang ngelupas. Kalau stiker yang lama itu di bagian dekat kompor atau di bagian yang sering dipakai buat masak itu kayak lebih kayak ngegelembung gitu, jadi terus juga gampang mengelupas. Jadi yang stiker ini tuh menurut aku recommended. Kalau misalnya nanti mau ada yang mau samaan, nanti boleh komen di bawah ya. Setelah cucian piring selesai, aku lanjut bersihin daerah kompor. Jadi tadi selesai masak itu nggak sempat, bukan nggak bisa ya, nggak sempat buat bersihin daerah kompor sini. Terus ini lanjut aku mau bersihin area ruang TV dan ruang tamu. Tadi pagi juga aku nggak nyapu. Sebenarnya udah nyapu tadi malam, cuman pagi-pagi itu buat mastiin biar kayak nggak ada semut atau remahan-remahan sisa makan tadi itu harus dibersihin biar nanti anak-anak itu main di sini tuh lebih aman. Sekalian deh aku nyapu di area dapur. Nah ini tadi aku belum masak nasi ya, karena tadi tempat nasinya itu, tempat magicom itu baru aku cuci. Setelah nanti kering baru deh aku masak. Setelah selesai menyapu, alah sampai berepotan aku. Sampai selesai nyapu, aku mau ganti gorden kolong. Jadi gorden kolong ini udah lumayan kotor, jadi aku mau ganti ke warna pink lagi. Nah sebenarnya ini harusnya satu kolong ini yang bagian sebelah sini nih, ini harusnya dua, cuman yang satunya lagi aku pakai buat nutupin oven biar nggak gampang debuan gitu ya. Jadi aku tutupin daerah situ. Jadi semuanya bakal aku ganti, taplak meja, alas oven, itu alas kulkas, bahkan juga nanti sarung galon bakal aku ganti juga. Maaf ya kalau misalnya agak rada berisik. Kenapa? Karena di sini lagi hujan lebat banget. Jadi mungkin agak kedengaran ya suara hujannya. Jadi diabaikan aja. Mumpung ingat, aku mau langsung nge-refill tisu. Nah, kalau tisu ini sampai kosong tuh agak susah ya ngisi-ngisinya waktu lagi butuh. Oh ya, ini aku tadi lupa ganti cover kulkas, jadi sekalian aja karena ingat langsung diganti. Jadi biasanya aku ganti kayak gorden kolong, alas meja, dan cover kulkas ini itu aku gantinya itu sekitar 2-3 minggu. Kalau misalnya seminggu itu udah kotor, itu langsung aku ganti. Tapi kalau misalnya masih aman, masih bisa dipakai, jadi baru aku ganti 2 atau 3 minggu ke depan. Jadi minggu ini aku pakai serba pinky. Jadi di dapur ini sekarang semuanya pinky. Jadi lebih enak dipandang ya kalau udah seragaman. Nah, alhamdulillah semuanya udah rapi, udah seragaman, udah makin enak dilihat. Oke, Mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video ini ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.